Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan presentasi laporan usability testing pada augmented reality milik saya dengan melakukan kuesioner, memberikan kuesioner dan mendapatkan responden sebanyak minimal 5 orang. Di sini saya juga akan menjabarkan evaluasi pengalaman pengguna menggunakan SUS dan UX. Nama saya Farah Saraputra dengan NIM 23010209096. Saya berada di kelas Technopreneurship C. Masuk ke dalam pembahasan dari definisi, apa itu usability testing? Usability testing adalah metode evaluasi sistematis terhadap antarmuka pengguna, user interface atau UX, dengan menguji cobakannya secara langsung kepada calon pengguna. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem dalam kondisi yang mendekati realitas pengguna. Tujuan utama dari usability testing adalah untuk mengidentifikasi masalah kegunaan usability issues yang mungkin tidak terdeteksi melalui evaluasi teknis semata, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif mengenai perilaku pengguna, serta melakukan tingkat kepuasan dan efisiensi pengguna terhadap aplikasi augmented reality yang sedang dievaluasi. Jadi kita masuk ke dalam tipe-tipe usability testing, ada 3 tipe. Jadi ada 3 pendekatan utama berdasarkan tahap pengembangan dan tujuan evaluasinya. Yang pertama adalah explorative testing, di mana menguji konsep awal dan prototype. Pertama, untuk memahami kebutuhan pengguna dan memvalidasi ide dasar sebelum pengembangan lebih lanjut. Yang kedua, assessment testing. Ini menguji tingkat kepuasan efisiensi sistem di tengah proses pengembangan. Jadi saat pengembangan sedang dilakukan di tengah-tengah atau masih dalam uh, mode pengembangan, jadi dia dites. Jadi fokus penelitian ini adalah menggunakan tipe assessment, comparative testing. Jadi membandingkan dua atau lebih desain termuka untuk menentukan solusi mana yang lebih optimal bagi pengguna. Kita memasuki metode evaluasi yang saya gunakan dalam penelitian ini dan juga laporan dari usability testing saya. Jadi ada 2 metode kuesioner, yaitu yang pertama sistem usability scale atau SUS dengan memberikan kuesioner standar berisi 10 pertanyaan untuk mengukur tingkat kegunaan sistem secara keseluruhan dari 1 sampai 7 dalam bentuk skala Likert. Yang kedua adalah user experience questionnaire atau UX. Metode komprehensif untuk mengukur pengalaman pengguna melalui 6 dimensi yang saling melengkapi. Kita masuk ke dalam SUS dulu. Sistem Usability Scale adalah instrumen kuesioner yang dikembangkan oleh John Brock pada tahun 1986 dan telah menjadi standar emas dalam pengukuran usability. Kuesioner ini terdiri dari 10 pertanyaan yang merupakan kombinasi antara pertanyaan positif dan negatif untuk menghindari bias respons. Setiap pertanyaan dinilai menggunakan skala Likert 5 poin dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Skor akhir berkisar biasanya dari 0 sampai 100 dengan skor rata-rata industri adalah 68. Skor di atas 68 menunjukkan sistem yang memiliki tingkat kegunaan di atas rata-rata, sementara skor di bawah 68 memerlukan perbaikan yang signifikan. Uh, Beginilah tabel responden kuesioner SUS saya, di mana ada 5 responden. Jadi ada Chris Gabadion, Rahmatullah, Albert Ola, Wahyu Sitepu, dan Mubarak Ramdhani. Di mana setiap question atau pertanyaannya diselang-seling. Question pertama itu positif, question kedua negatif, question ketiga positif, negatif, negatif. Dan begitu terus. Jadi selang-seling hingga mendapatkan total skor konversi sebanyak 34 pada Chris Gabadion dan seterusnya sampai Mbak Ramli pada 35. Kita masuk ke hasil kuesioner SUS dan analisisnya. Jadi dari skor SUS ini, dari 5 responden ini ya, rata-rata skornya adalah 80.5. Jadi di atas standar 68 cukup jauh dan cukup bagus, di mana skor standar rata-rata industri 68, kategorinya ini cukup excellent. Jadi termasuk salah satu ER yang bagus yang saya buat. Mengikuti kesimpulan adalah rata-rata skor 80.5 berada dalam kategori good hingga excellent, acceptable. Hal ini mengindikasikan bahwa aplikasi augmented reality saya sangat mudah digunakan dan intuitif bagi pengguna. Meskipun masih ada ruang kecil untuk peningkatan fitur tertentu yang bisa saya lakukan di kedepannya. Kita masuk ke metode kedua, yaitu User Experience Questionnaire atau UX. Jadi User Experience Questionnaire atau UX adalah metode evaluasi yang dikembangkan oleh Universitas Duisburg-Essen untuk mengukur pengalaman pengguna secara komprehensif. Berbeda dengan SUS yang fokus pada kegunaan, UX mengukur 6 dimensi pengalaman lebih luas. Yang pertama ada daya tarik, attractiveness. Yang kedua ada kejelasan, perspicuity. Yang ketiga adalah efisiensi.
Yang keempat adalah kecepatan atau dependability. Yang kelima adalah stimulasi atau stimulation. Dan keenam adalah kebaruan atau novelty. Nilai di atas 0,8 dianggap positif, sementara dengan di bawah 0,8 minus 0,8 dianggap negatif. Jadi dari hasil kuesioner saya, daya tariknya itu 1,85, yang dimana sebelumnya itu di atas 0,8 dianggap positif. Begitu pula dengan efisiensi, stimulasi, kejelasan, ketepatan, dan kebaruan saya. Jadi semua skor berada di atas plus 0,8 menunjukkan bahwa pengguna memberikan penilaian positif pada semua aspek pengalaman pengguna. Dimensi daya tarik dan kebaruan menunjukkan skor tertinggi, di mana dimensi kebaruan adalah 1,90 dan daya tarik 1,85, cukup tinggi, bahkan lebih dari 1 titik, ya, mengindikasikan bahwa aplikasi AR ini berhasil menciptakan kesan pertama yang kuat pada daya tarik, atraktif, dan memberikan kebaruan atau inovatif kepada pengguna, yang memberikan hal atau pengalaman baru bagi pengguna yang memang mungkin masih yang sudah punya pengalaman di AR sebelumnya. Tapi untuk daya tarik, saya juga menarik dari kesan pertama dari pengguna yang belum pernah mencoba AR. Jadi pada tabel laporan hasilnya seperti ini, dengan rata-rata skor dari -3 sampai +3, semuanya positif. Jadi tabel di atas menunjukkan sebuah sebuah defensi mendapatkan skor rata-rata di atas 0,4, mengindikasikan pengalaman pengguna yang sangat positif terhadap aplikasi augmented reality. Masuk ke dalam kesimpulan rekomendasi, kesimpulan UX saya adalah evaluasi user experience questionnaire menunjukkan hasil positif pada seluruh dimensi yang diukur lebih dari 0,8 positif. Pengguna menganggap aplikasi augmented reality ini memiliki daya tarik visual yang tinggi. Ini cocok untuk pengguna baru dan kebaruan yang atau novelty yang signifikan. Dan ini cocok untuk menarik pengguna yang sudah lama menggunakannya, serta cukup efisien dan mudah dipahami untuk dioperasikan. Pencapaian utama dari maksudnya kesimpulan akhirnya adalah berdasarkan kursus dan hasil UX yang konsisten positif, aplikasi AR saya berhasil memberikan pengalaman pengguna yang sangat baik dan mudah dipahami oleh target pengguna. Di mana pencapaian utama saya sudah excellent sekali, semua dimensi UX positif dan pengalaman pengguna berkualitas. Di mana saya juga akan melakukan fokus pengembangan lanjutan, di mana meningkatkan stabilitas sistem, optimasi ketepatan atau dependability, di mana dependability masih cukup rendah pada di antara kuesioner ini, dan perbaikan performa AR di berbagai perkara lain. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya Farhan Putra dengan NIM 23010200096 kelas C, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.